so much together. But you've seen nothing of the chaos here at home. The hysteria, the cruelty, the savagery. You must try to see the situation from our point of view. There are people out there who would use this crisis to take what does not belong to them. They are the barbarians at the gate, who want to send us into a new dark age. We have the power to stop them, to keep them in their place. Season 1 episode 1. Berlatar belakang di Mesir saat ini harus menjadi tempat karantina massal setelah dunia mengalami bencana wabah virus yang cukup mematikan. Virus tersebut melenyapkan sebagian populasi Mesir dengan begitu cepatnya. Hanya butuh waktu 2 hari saja untuk membunuh 387 orang dalam pengungsian karantina. Termaksud di hari itu juga tim CDC mendatangkan seorang wanita bernama Dr. Scott dengan tujuan menghentikan penyebaran virus. Namun alih-alih untuk membantu, ia hanya mengambil sampel darah mereka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena sejatinya tidak ada vaksin yang dapat membantunya untuk menghentikan virus yang dimaksud. Dr. Scott bersama rekannya akan melakukan perjalanan menuju ke Antartika. Tujuan mereka ke sana adalah untuk mengambil beberapa sampel yang dapat dia gunakan untuk mengembangkan vaksin virus. Namun Komandan Chandler yang merupakan Kapten Angkatan Laut Amerika sama sekali tak mengetahui tentang tujuan Dr. Scott yang sebenarnya. Komandan Chandler mengarungi lautan Antartika selama 4 bulan lamanya itu hanyalah untuk melakukan misi latihan. Dan misi yang mereka lakukan adalah sebuah misi rahasia. Artinya tidak ada satu negara pun yang mengetahuinya. Dan tepat di hari itu juga sudah saatnya lah mereka akan kembali ke daratan untuk bertemu dengan keluarga masing-masing. Namun hal itu mendapatkan penolakan dari Dr. Scott. Ia mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan di Antartika belum selesai. Sehingga ia mengabarkan penasihat keamanan untuk memperpanjang misinya dalam mengumpulkan sampel yang dimaksud. Komandan Chandler yang mendapatkan kabar bahwa misi mereka telah diperpanjang tentu saja membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya Dr. Scott lakukan di Antartika dan mengapa ia menyembunyikan misi pencarian sampel vaksin tersebut. Begitupun dengan Dr. Scott dalam pencariannya mendapatkan sampel vaksin akhirnya berhasil dilakukan. Namun tiba-tiba saja tanpa terduga beberapa pesawat milik negara Rusia datang menghampiri serta menembaki mereka secara brutal di saat itu juga. Quincy, I think we've got it. Those are not ours, man. No, they're Russian. Have to save the samples. Leave the box. Let's go. Komandan Chandler yang mendapatkan serangan mendadak dari pihak Rusia tentu saja mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi dan mengapa pihak Angkatan Laut Rusia begitu berambisi untuk mengambil sampel obat tersebut dan bahkan tak segan-segan untuk melakukan penyerangan terhadap armada kapal miliknya. Dr. Scott yang mendengar hal itu tak ada pilihan baginya untuk mengatakan yang sebenarnya. Bahwa 7 bulan yang lalu di negara Mesir terjadi wabah virus yang tak diketahui asal-muasalnya, membunuh hampir setengah penduduk yang ada di sana dengan rentang waktu beberapa hari saja. Tim CDC dan WHO yang mengambil sampel dari para korban berusaha menciptakan sebuah vaksin namun tidak ada yang berhasil. Sehingga Dr. Scott mencoba sebuah rangkaian primordial di Antartika dengan tujuan bereksperimental terhadap wabah virus dengan maksud menemukan vaksin.
Dr. Scott telah berhasil mengumpulkan beberapa sampel, namun ia harus kembali mengujinya di sebuah laboratorium untuk mengetahui apakah penemuannya dapat menghentikan penyebaran virus atau tidak. Tak hanya itu, Dr. Scott juga terpaksa menggunakan status MCOM dalam berkomunikasi dengan pemerintah yang berada di Gedung Putih, karena hanya itu satu-satunya yang dapat dilakukan untuk memberitahu tentang kemajuannya. Namun akibat hal tersebut justru menyebabkan pihak Rusia mengetahui tentang keberadaan mereka dan bahkan membahayakan seluruh kru dari Komandan Chandler. Tak berselang lama dari itu, juru bicara Gedung Putih Amerika Serikat menghubungi Komandan Chandler dan mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden mereka telah tewas 2 bulan yang lalu. Kondisi kota benar-benar tak dapat terkendali. Penyerangan yang dilakukan negara Rusia itu berdasarkan atas kepentingan politik semata. Semua negara bertindak atas kewenangan mereka sendiri semenjak virus merambah dan menghancurkan seluruh dunia. Satu-satunya harapan mereka saat ini adalah Dr. Scott. Komandan Chandler harus membawanya menuju ke laboratorium biologi di pesisir Coralina untuk melakukan penelitian tentang penemuannya tersebut. The makings of a cure, you have to come home. By asking, where is the government? The virus has treatment, no vaccine. Komandan Chandler yang merupakan kapten angkatan laut saat ini tiba-tiba saja mendapatkan serangan bom nuklir yang tak jauh dari lokasi keberadaan kapal mereka, sehingga menyebabkan seluruh generator serta transmisi radio yang berada di kapal harus padam akibat dampak yang disebabkan oleh gelombang elektromagnetik. Namun hal itu bisa diatasi oleh komandan dengan begitu mudahnya. Tak sampai di situ, mereka kembali mendapatkan sebuah masalah baru, di mana bahan bakar kapal saat ini hanya tersisa 11% saja, yang artinya bahkan dengan penghematan maksimum bahan bakar akan habis dalam waktu 6 jam ke depannya. Dan tiba-tiba saja tanpa terduga mereka mendeteksi sebuah kapal Italia berada dengan jarak 47 km. Komandan Chandler yang mengetahui hal tersebut berusaha untuk menghubungi kapal dan tak mendapatkan respon, sehingga ia mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menghampiri kapal dengan tujuan mengambil seluruh persediaan yang dibutuhkan. Get as much food and fuel as we can and we get out. Smooth. Has been impacted by the virus. It's airborne. And Highleys, keep your helmets on at all times. Sending over the hose. Leading the line. Whoa, what is all? He's been exposed. I am giving you a direct order. Frankie, don't be stupid. Put down that weapon! Frankie, no! Hari demi hari berlalu dengan begitu cepatnya. Tujuan Komandan Chandler saat ini adalah menuju ke laboratorium biologi sesuai dengan perintah juru bicara Amerika Serikat sebelumnya. Namun mereka baru mendapatkan kabar bahwa tempat tersebut ternyata tidak aman dan telah dijarah oleh orang-orang yang berada di sana. Sehingga mereka akan menuju ke Florida yang diduga tempat laboratorium yang aman untuk melakukan penelitian. Namun yang jadi permasalahan bahwa mereka sama sekali tak mendapatkan informasi apapun tentang laboratorium yang ada di Florida. Dan bahkan komandan sama sekali tak menangkap sinyal radio yang ada di kota tersebut. Mike yang merupakan Letnan 1 Angkatan Laut yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa semua ini mungkin disebabkan oleh jaringan listrik yang lumpuh di setiap kota. Sehingga ia mengusulkan agar mereka mengeceknya secara langsung untuk memastikan apa yang sebenarnya telah terjadi di sana. Namun hal itu ditolak oleh Komandan Chandler. Ia mengatakan bahwa laboratorium yang akan mereka masuki itu berjarak sekitar 322 km ke daratan, di mana hal tersebut sangat membahayakan seluruh krunya. Ditambah lagi bahwa di setiap kota pasti ada penjarahan dan orang-orang bersenjata yang pasti akan melakukan penyerangan, sehingga dirinya tak akan mengambil resiko tersebut. Komandan Chandler berniat melakukan penelitian di atas kapal dengan persediaan dan sampel yang telah ditemukan oleh Dr. Scott sebelumnya. Karena hanya di kapal inilah satu-satunya tempat yang paling aman untuk melakukan pengembangan vaksin virus. Our duty is to the entire world.
country we all hoped we were coming back to no longer exists. Because in that lab in our Hilo Bay, this ship is the hope. And this is the safest place on Earth, are the ingredients for a cure. Atletiskilis, Lecheka. He's now stom na ligi. He's now stom na bailat. He's now stom na dilit. Season 1 episode 2. Asisten Dr. Scott yang bernama Dr. Quincy ternyata dengan diam-diam menghubungi seseorang yang belum diketahui secara pasti. Dari percakapan itu ia mengatakan bahwa armada kapal angkatan laut yang dipimpin oleh Komandan Chandler saat ini akan berlabuh menuju ke Teluk Guantanamo dan meminta Dr. Quincy mengelur waktu keberangkatan itu dengan alasan yang belum diketahui. Begitupun dengan Dr. Scott saat ini menjelaskan kepada kru armada kapal bagaimana virus ini dapat menyebar dan membunuh orang-orang dengan begitu cepatnya. Virus ditularkan melalui udara, artinya siapapun bisa terjangkit termasuk kepada seseorang yang baru mati sekalipun. Gejala umum yang dapat dirasakan ketika terkena virus adalah lemas dan batuk diikuti dengan luka pendarahan, serta masa inkubasi setelah terkena virus itu hanya berlangsung 3 hari. Setelah 3 hari, penderita akan memperlihatkan gejala-gejala bintik merah di setiap sekujur tubuh mereka. Virus juga ternyata dapat menginfeksi hewan apapun, namun mereka tak bisa menularkannya ke manusia. Tak hanya itu, dari penelitiannya Dr. Scott menyimpulkan bahwa virus ini dapat bermutasi. Satu orang yang tertular bisa membahayakan seluruh isi kapal walau dengan hanya bernapas semata. Saat keesokan harinya, kini tibalah mereka di Teluk Guantanamo. Mereka mengirim pesawat ke sana untuk memastikan keadaan di sekitar teluk dan mendapati pemandangan yang benar-benar sunyi dan tak ada pergerakan apapun. Komandan yang mengetahui situasi tersebut akan membagi 3 tim untuk menelusuri tempat itu. Tim 1 bertugas mengambil persediaan bahan bakar, sementara tim 2 dan tim 3 akan mencari persediaan makanan dan juga perlengkapan laboratorium yang dapat menunjang seluruh kebutuhan Dr. Scott dalam melakukan penelitiannya. We need to find the valve wheel. We are ready to receive. Broad spectrum antibiotics you can find. Right, you're looking for steroids, interferon. That's it. Stickware, monitoring equipment, culture plates. That's a centrifuge. Masks. Right, step forward, slowly. Tom Chandler, CO Nathan James, U.S. Navy. PA, the chief engineer's been hit. We need to back up here, Bridge surface, target acquired. Fire. Trapped inside the hospital. They're running out of air. We will leave all food on this side of the building. Higher place. We don't negotiate with terrorists. Target acquired. Fire! Keberhasilan mereka menaklukkan Teluk Guantanamo nampaknya berhasil dilakukan dengan baik. Namun ada beberapa kru dari Komandan Chandler harus mengalami luka tembak. Termaksud kepala teknisi mereka saat ini harus mengalami luka yang cukup parah akibat serpihan ledakan bom yang mengenai pergelangan kakinya. Tak hanya itu, Nolan Tex yang merupakan penyintas dari Teluk Guantanamo juga saat ini berada di armada kapal angkatan laut untuk saling bekerja sama satu sama lainnya.
Tak berselang lama dari itu, tiba-tiba saja mereka mendapatkan kontak kapal milik Angkatan Laut Inggris sedang menuju ke pelabuhan. Komandan Chalner yang mengetahui hal itu berusaha untuk menghubungi kapal yang dimaksud. Dari perbincangan mereka bahwa kapal Angkatan Laut Inggris saat ini kehabisan sumber makanan dan tak ada satupun di antara mereka yang terjangkit virus. Ia meminta agar Komandan Chalner bersedia untuk memberikan mereka sedikit persediaan yang dibutuhkan. Namun semua itu hanyalah jebakan semata, di mana kapal yang berada tepat di hadapan mereka saat ini ternyata bukan milik Angkatan Laut Inggris, melainkan sebuah kapal milik Angkatan Laut Rusia. Tujuan pihak Rusia melakukan semua ini tentu saja bukan tanpa alasan. Ternyata mereka melakukan penyerangan tak lain dan tak bukan adalah untuk mendapatkan vaksin virus tersebut. Season 1 episode 3. Laksamana Angkatan Laut Rusia yang berhasil menemukan keberadaan Angkatan Laut Amerika tentu tidak terjadi dengan begitu saja. Ternyata penyebab semua itu disebabkan oleh Dr. Quincy yang membocorkan soal rangkaian vaksin primordial kepada pihak Rusia. Ia juga membocorkan soal keberadaan Komandan Chalner kepada Laksamana Ruskov. Dari perbincangan tersebut, Laksamana meminta agar Komandan menyerahkan Dr. Scott dan seluruh sampel primordial yang dimaksud. Karena jika tidak maka ia tak segan-segan melayangkan tornadonya ke kapal Angkatan Laut Amerika. Mendengar hal tersebut, Komandan meminta pertemuan secara langsung di antara mereka dengan tujuan menegosiasikan kesepakatan yang terbaik di antara kedua belah pihak. Kini tibalah pertemuan itu. Laksamana tetap pada pendiriannya agar Komandan menyerahkan Dr. Scott dan seluruh riset penelitiannya. Karena jika tidak maka ia akan menenggelamkan kapal mereka dengan senjata nuklir yang dimiliki. Laksamana Ruskov menegaskan selama wabah virus menghancurkan dunia tak ada negara yang lebih kuat dibanding dengan negaranya sendiri. Ia berhasil memukul mundur Angkatan Laut Prancis hanya dengan sekali tembakan nuklir saja. Dan hal itu bisa terjadi kepada Angkatan Laut Amerika jika ia berani menolak permintaannya. Mendengar hal itu, sang komandan memberikan mereka sampel primordial kepada Laksamana, namun tentu saja tidak akan menyerahkan Dr. Scott. Laksamana bisa mencari ilmuannya sendiri tanpa harus melibatkan Dr. Scott. Namun hal tersebut mendapatkan penolakan. Ia tetap menginginkan Dr. Scott dan juga sampel tersebut. Sehingga akhir dari negosiasi itu pada akhirnya menjadi jalan buntu di antara kedua belah pihak. Ruskov was using the extra time to strengthen his position. RMS picked up over a dozen mines. What kind of assets are available, Gizmo? It's not like we can just sneak out of the harbor. Hang on, I'll take you to the surface. Ruskov's no fool. He knows we're going to be looking for another way out of this harbor. Have you reconsidered my offer? Ruskov! 5-2 with guns. 10 yard forward, offset, 1 round each. Disappointed in you, Captain. You're not more than you gave to my men. This is an Arleigh Burke destroyer. It was built to fight, you better know. I will sink you. You have 24 hours to turn over the doctor. 24 hours, Captain. Sementara di suatu malam tanpa terduga, Quincy menyandra Dr. Scott untuk diserahkan kepada Laksamana Ruskov. Namun aksinya harus gagal ketika salah satu kru yang bertugas di sana berhasil menemukannya. Ternyata alasan Dr. Quincy memberikan informasi serta ingin menyerahkan Dr. Scott kepada Laksamana karena keluarganya saat ini menjadi sandera dari pihak Rusia. Jika ia tak menuruti keinginannya, sudah dipastikan anak serta istrinya akan meninggal. Tak hanya itu, Dr. Quincy juga mengatakan bahwa rencananya malam ini adalah membawa Dr. Scott menuju ke tepi sungai sembari membawa sampel primordial dan pihak Rusia akan menunggu kedatangan mereka di sana. Namun Komandan Chalner yang mendapatkan informasi itu dengan segera mengatur sebuah rencana. Ternyata rencana Komandan adalah menukar Quincy dengan Dr. Scott dengan salah satu kru kapal mereka dengan tujuan meledakkan kapal Angkatan Laut Rusia di malam itu juga. No sonar, no radar. Yes, sir. Let's get the Low Vis watch team on the bow. Настоящие мастера, Рами.
Будем шагать по этой земле. Ура! Ура! Just keep your head down. We don't blast the coral and... Доступ разрешен. Мирал? We're hot. Это атака! Fire torpedoes! В левом борту пробоина, поступает вода. Нет. Season 1 episode 4. Keberhasilan Komandan Chandler meledakkan kapal Rusia tak sampai di situ saja, di mana generator mesin kapal yang mereka tumpangi saat ini tiba-tiba saja mengalami kebakaran. Akibatnya seluruh listrik dan daya dorong kapal harus terhenti, termasuk laboratorium tempat penelitian Dr. Scott dalam menemukan vaksin harus terhenti. Dr. Scott membutuhkan listrik di tempat laboratorium penelitiannya, karena sampel primordial yang mereka dapatkan di Antartika itu harus berada di bawah suhu -5 derajat Celcius. Jika suhu di ruangan kapal tak seimbang, maka sampel yang diteliti selama ini akan sia-sia belaka. Tak hanya itu, ternyata kerusakan kapal tak hanya terjadi pada mesin generator semata. Turbin yang berfungsi untuk menyaring air laut menjadi air tawar juga telah mengalami kerusakan parah, sehingga dipastikan mereka akan kesulitan untuk mendapatkan air minum untuk dikonsumsi. Dan untuk memperbaiki segala komponen kerusakan itu, Letnan Chung membutuhkan waktu 1 minggu bahkan 10 hari lamanya. We can find an abandoned ship with a fresh water supply. Any source of water, I want to know about it. Set course for that island. Let's get that engine back on. All that water in the ocean. You heard the water in the wine? Yeah, I am dying over here. Tell me about it. Hari demi hari berlalu dengan begitu cepatnya. Proses untuk memperbaiki generator serta turbin kapal belum juga selesai dilakukan, sehingga menyebabkan kenaikan suhu pada laboratorium. Melihat akan hal tersebut, Letnan Chung yang merupakan ahli teknisi di sana mengatakan bahwa satu-satunya cara yang dapat dilakukan saat ini adalah melempar sampel ke dalam bawah air dengan tujuan mendapatkan suhu ideal pada sampel tersebut. Let's get to go. Wait for the thermostat to catch up. Temperature be dropping faster? Right, tie up the line. Come on. 42. 41. God. Pagi hari kini telah tiba. Kondisi kapal saat ini masih berada di tengah-tengah lautan dan mereka tak bisa melanjutkan perjalanan karena mesin generator yang mengantarkan listrik ke baling-baling kapal belum saja selesai dikerjakan. Dan satu-satunya untuk membuat baling-baling kapal bisa berputar adalah dengan bantuan angin. Angin yang cukup dapat mengantarkan aliran listrik pada generator menuju ke baling-baling kapal. Dan Komandan Chandler bersama Letnan Chung menggunakan generator cadangan mereka untuk bisa memutar kapal secara manual dengan bantuan angin tersebut. Keberhasilan menggerakkan kapal ternyata tak sampai di situ saja, di mana mereka saat ini mengalami dehidrasi akibat mesin yang berfungsi untuk mengubah air asin menjadi air tawar mengalami kerusakan yang cukup parah.
sehingga menyebabkan setidaknya 10 kru kapal harus mengalami sakit. Satu-satunya harapan untuk dapat bertahan hidup dari situasi tersebut adalah memperbaiki mesin turbin dan mesin generator agar dapat berfungsi seperti sebelumnya. Karena jika mengharapkan kekuatan angin, kecepatan yang ditempuh kapal untuk bergerak sangatlah lambat untuk mencapai sebuah pulau. Captain? Incoming low, slow-flying object. Water. Guess we gotta go. Take that book. Fire it up. Oh. Fresh from the island. Thank you, sir. Change gon' come. Season 1 episode 5. Kapal Angkatan Laut Amerika yang dipimpin Komandan Chandler saat ini akhirnya bisa beroperasi dengan lancar berkat teknisi handal mereka bernama Letnan Chung. Dan tujuan perjalanan sang komandan hari ini adalah menuju ke Costa Rica yang berada di benua Amerika Tengah. Tujuan komandan ke sana adalah untuk mencari monyet-monyet yang dapat digunakan sebagai bahan percobaan pengujian eksperimen terhadap vaksin virus. Dr. Scott akan menguji vaksin kepada monyet terlebih dahulu untuk mengetahui apakah vaksinnya dapat bekerja atau tidak. Namun yang jadi permasalahan bahwa di Costa Rica saat ini ternyata tidak aman. Di sana begitu banyak penduduk yang telah terinfeksi virus dan bahkan seringkali terjadi kerusuhan antar penduduk satu dengan penduduk lainnya. Sehingga Dr. Scott menyarankan agar Mike dan juga komandan menuju ke Nicaragua, suatu tempat suaka para monyet dengan jarak tempuh sekitar 48 km dari dasar laut menuju ke hutan. Dengan jarak sejauh itu, komunikasi radio antar tim yang berada di kapal dan tim yang berada di hutan akan terputus. Tak hanya itu, Meg juga mengatakan bahwa misi kali ini Dr. Scott akan ikut bersama dengan komandan karena monyet yang akan mereka cari ternyata memiliki berbagai jenis kualifikasi. Tidak sembarang monyet untuk dilakukan percobaan eksperimental tersebut. Fall back! Get away! Get off! Get off now! The boats now! James, this is Vulture Team. Over. We're splitting up. That was not the plan. Nathan James, this is Vulture Team. Over. We're out of range, sir. Komandan Chandler yang mendapati orang-orang yang telah terinfeksi sebelumnya memaksa Dr. Scott dan juga Tex harus kembali ke pangkalan kapal. Ia tak mau mengambil resiko yang lebih berbahaya dengan mengorbankan seluruh krunya. Sementara ia sendiri dan Mike akan kembali melanjutkan misi untuk mencari monyet. Dan di tengah-tengah perjalanan tanpa terduga mereka mendapati bangkai kapal yang terbengkalai bernama El Toro. Dan bahkan membuat salah satu kru komandan di saat itu harus terkena ranjau beracun yang akan membuat dirinya akan segera meninggoy. Oh God! Set perimeter! Oh God! I got you. I got you. Wait, wait. Ambush! Di pedalaman hutan Nicaragua dihuni oleh beberapa populasi manusia. Di sana dipimpin oleh seseorang bernama El Toro. El Toro mempekerjakan seluruh warga secara paksa dengan jaminan keselamatan dan perlindungan dari wabah virus. Jika mereka tak bekerja dan tidak menyerahkan hasil panen, maka orang-orang ini akan diusir secara paksa. Tidak ada tempat yang aman dari belahan dunia ini selain dari tempat tersebut. Tak hanya itu, salah satu kru komandan Chandler yang terkena ranjau sebelumnya akan meninggal jika tidak segera ditangani. Dan seseorang yang memiliki obat penawar itu hanyalah El Toro semata.
El Toro berusaha menyembunyikan identitas yang sebenarnya, bahwa semua penduduk yang berada di sini itu saling membantu satu sama lainnya, dan bahkan El Toro juga membantu Komandan Chalder dalam menemukan monyet-monyet yang dibutuhkan. Well, we got what we came for. Hey, what is this? They're taking you across the river! You gotta go! You gotta go! Please! Mike dan Letnan Denny yang melihat tindakan dan perilaku El Toro dalam memperlakukan penduduk di sana membuatnya tak tinggal diam dengan begitu saja. Ia meminta agar Komandan Chalder membunuh El Toro untuk menyelamatkan orang-orang tersebut. Namun hal itu sempat ditolak oleh Sersan Mayor 1. Ia mengatakan bahwa ini bukanlah misi mereka untuk dilakukan. Bagaimana jika ketika mereka gagal maka seluruh misi mereka dan perjuangan Dr. Scott pasti akan terhenti. Mendengar hal tersebut, Letnan Denny mengatakan bahwa misi mereka adalah menyelamatkan dunia, dan hal sekecil seperti ini saja jika tidak bisa dilakukan dengan baik, bagaimana mungkin mereka bisa menyelamatkan seluruh dunia? Sehingga tepat di malam itu juga Komandan Chalder dan Mike memasuki markas El Toro secara diam-diam. Terlihat jelas El Toro di malam itu akan memangsa seorang gadis perawan untuk memuaskan nafsu bejatnya, dan hal tersebut harus terhenti ketika di luar sana terjadi baku tembak di antara mereka. You're finished, boss. It's over. Drop the knife. Arrest me! Come on! Huh? This place is yours now. Season 1 episode 6. Pengujian sampel vaksin Dr. Scott terus saja dilakukan. Untuk mengetahui apakah vaksinnya dapat bekerja atau tidak, Dr. Scott membutuhkan waktu beberapa jam hingga beberapa hari ke depannya. Dan ia tetap optimis bahwa apa yang dilakukannya hari ini akan membantu seluruh orang-orang di dunia selamat dari wabah virus di kemudian hari. Begitupun dengan sang komandan, tepat di hari itu juga mengumumkan tentang kemajuan misi mereka. Saat berada di Nicaragua, ia bertemu dengan kelompok bersenjata yang memperbudak penduduk sebanyak 150 orang. Dan mereka berhasil membunuh pemimpin kelompok tersebut dan menyelamatkan orang-orang untuk memulai kehidupan baru mereka. Namun di sepanjang jalan, Komandan Chalder tanpa sengaja menemukan beberapa warga yang telah terpapar virus. Dan dirinya sama sekali tak dapat berbuat apa-apa untuk membantunya. Namun ia yakin dengan apa yang dilakukan Dr. Scott saat ini, di kemudian hari mereka pasti bisa membantu orang-orang tersebut. Dan semua fakta itu harus terbantahkan seketika, di mana vaksin uji coba yang telah disuntikan kepada monyet-monyet sebelumnya harus meninggoy. Dr. Scott menemukan beberapa kendala dalam uji coba penelitiannya, di mana virus itu memiliki tingkat yang lebih rumit dari dugaannya, sehingga ia masih tetap melakukan pengujian sampai ia benar-benar menemukan vaksinnya. Sementara beberapa monyet yang telah mati akan segera dibuang ke dasar lautan. Do it at night. If anyone asks, just tell them it's hazardous waste. She killed 6 more.
Kegagalan Dr. Scott dalam menemukan vaksin tersebar dengan begitu cepatnya, dan bahkan beberapa kru yang melihat Dr. Scott membuang beberapa monyet-monyet yang telah mati semakin membuat mereka mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Komandan Chandler berusaha menutupi kasus ini dengan tujuan agar tidak menimbulkan kepanikan di antara para krunya. Namun semua itu nampaknya tak berjalan dengan lancar, di mana di antara mereka pada akhirnya berniat untuk segera turun dari kapal. Alasan para kru untuk meninggalkan kapal angkatan laut saat ini adalah bahwa masa penugasan mereka kini telah habis 3 pekan sebelumnya, dan tidak ada pengangkatan jelas soal kredensial dan status mereka saat ini merupakan angkatan laut Amerika Serikat. Komandan Chandler yang mengetahui semua itu tidak ada alasan baginya untuk menahan krunya meninggalkan kapal. Namun sebelum itu terjadi, sang komandan berpidato serta mengatakan bahwa alasan dirinya menyembunyikan kebenaran soal penemuan vaksin hanyalah untuk semata-mata melindungi seluruh krunya, serta memutar beberapa percakapan radio yang memperlihatkan bahwa kehidupan di luar sana tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Orang-orang yang berada di luar kesulitan dan berjuang untuk mendapatkan tempat perlindungan serta persediaan makanan untuk keluarga mereka sendiri. Tidak ada tempat yang lebih aman di dunia ini setelah wabah virus menjangkit seluruh umat manusia. Satu-satunya harapan terbaik mereka saat ini adalah saling bekerja sama satu sama lainnya agar Dr. Scott dapat menemukan vaksin dan memulihkan dunia lebih baik dari sebelumnya. You've all seen Dr. Rachel Scott. All the scientists were failing. Still seem incredibly foreign to you, sir. She knew what had to be done. I don't have the answers today. Right now, my vaccine is failing. May not have them tomorrow. There's absolutely nothing that will stop me. I will not hold you here. We have to believe in each other when we fail. Those of you who still wish to leave us, your boat will be waiting. Season 1 episode 7. Laksamana Angkatan Laut Rusia yang gagal mendapatkan sampel primordial serta mendapatkan Dr. Scott tidak menyerah dengan begitu saja. Ia bersama dengan ilmuwannya akan terus melakukan pencarian sampai benar-benar mendapatkannya. Nars merupakan seorang ilmuwan yang bekerja di bawah perintah Laksamana Ruskov, dan dia adalah satu-satunya orang yang kebal terhadap penyakit virus yang mematikan tersebut. 6 bulan sebelum bencana virus menyebar dan memusnahkan seluruh umat manusia, Nars telah bereksperimen terhadap dirinya sendiri. Ia memasukkan gen manusia ke dalam virus dengan tujuan menciptakan antibodi terhadap tubuh manusia, dan hal itu benar adanya. Dari penelitian Dr. Scott, ia menemukan gen tambahan berasal dari virus. Akibat hal itu, virus tidak dapat dimusnahkan dengan sekali percobaan semata. Dan bahkan kekuatan virus 10 kali lebih mematikan dari dugaannya. Dr. Scott juga belum mengetahui mengapa gen manusia bisa berada di dalam virus dan siapa orang yang melakukannya. Sementara kru Angkatan Laut Amerika yang bertugas di bagian komunikasi tiba-tiba saja kembali mendapatkan panggilan radio dari salah satu seorang wanita yang berada di kapal nelayan. Ia terapung terombang-ambing beberapa hari di tengah-tengah lautan. Virus telah membunuh 50 kru kapal serta hanya menyisakan dia dengan seorang diri dengan kondisi kelaparan. Dr. Scott yang mengetahui hal itu mengatakan jika kelompoknya tewas akibat virus, mungkin dia satu-satunya orang yang selamat dan kebal secara alamiah. Sehingga tepat di hari itu juga ia meminta agar Komandan Chandler menemukan wanita yang dimaksud dengan tujuan melakukan penelitian terhadap DNA-nya, serta akan meneliti bagaimana cara mengalahkan virus tersebut. Namun Mac yang merupakan Letnan 1 Angkatan Laut meragukan akan hal itu. Ia beranggapan bahwa mungkin saja semua ini adalah jebakan dari Laksamana Ruskov. Manusia yang kebal terhadap virus di dunia ini sangatlah langka. Dan pernyataan itu kembali dibantah oleh kru komunikasi. Ia mengatakan bahwa ini tidak mungkin sebuah jebakan, karena selama beberapa pekan sebelumnya ia selalu mengamati suara gadis yang terdengar di radio adalah orang yang sama. Patrice? Patrice, you there? Are you talking to me? Hello? Now, I need you to find the GPS. This is Beatrice. Can you hear me? ATAC 36.4 north.
Okay. 18, then 36.7. Please, can you read me the next line of numbers? We're coming to get you. Got you. Begitupun dengan Laksamana Ruskov dengan peralatan dan senjata yang dimiliki berhasil menangkap komunikasi melalui transmisi yang berasal dari kapal nelayan. Ia juga mengetahui bahwa Komandan Chandler akan melakukan misi penyelamatan untuk menyelamatkan gadis tersebut. Mengetahui hal itu, Laksamana memerintahkan krunya untuk mengawasi pergerakan kapal nelayan di hari itu juga. Search every inch of this boat. Patrice! Reading the octopus, sir. Patrice! Left. No sign of her, Captain. We're here to help you. You're down here! Boat's approaching. Fast off the starboard bow. Patrice! Брать всех живьем, понятно? Found her. They got her. It's the Russians. Sons of they help you. Come on. Get her in! Come on, Tex! Hey, man, it's not as easy as it looks. A lot of hits. We're sinking. Keberhasilan mereka menyelamatkan gadis itu berhasil dilakukan, namun tidak dengan Komandan Chandler. Mereka saat ini berada di lautan lepas dengan kondisi terombang-ambing akibat kebocoran kapal saat baku tembak terjadi. Tak hanya itu, sang komandan juga mengingatkan agar Mike tidak melakukan misi penyelamatan untuk menyelamatkan dirinya. Jika Mike mengirim pesawat heli untuk melakukan penyelamatan, maka pihak Rusia pasti akan mengetahui keberadaan koordinat kapal. Dan jika hal itu terjadi, sudah dipastikan nyawa seluruh kru dan bahkan Dr. Scott akan terancam. Satu-satunya yang dapat dilakukan komandan dan juga Tex saat ini adalah berenang ke arah timur laut untuk menemukan karang. Hey, what was that? You got a gas wick. One, stay fuel. Currently at 40%. What the hell are they? Dusk, visibility dropping with the no sign of Cobra Team 1 in Sector 7, heading to Sector 8. Sementara wanita yang telah berhasil diselamatkan dari kapal nelayan kini berada tepat di hadapan Dr. Scott. Wanita itu bernama Beatrix. Dari pertemuan mereka, Beatrix menceritakan bahwa saat pertama kali wabah virus menyerang desanya, ia dan seluruh orang-orang di sana memutuskan berlayar menggunakan kapal nelayan dengan jumlah 50 orang. Dan dalam 2 pekan saja jumlah mereka hanya tersisa 15 orang. Lalu pada akhirnya hanya menyisakan dia dengan seorang diri. Tak hanya itu, Dr. Scott juga mendapatkan fakta bahwa mengapa Beatrix bisa bertahan dan tak meninggoy saat semua terjangkit virus itu karena dirinya ternyata kebal terhadap virus. Begitupun dengan komandan dan juga Tex saat ini masih berada di lautan dan juga belum sampai di tempat tujuan yang direncanakan. Dan tiba-tiba saja tanpa terduga sebuah pesawat heli datang menghampiri mereka. Komandan Chandler dan juga Tex yang melihat heli berada tepat di atas mereka menduga bahwa itu adalah krunya. Namun semua itu terbantahkan seketika yang ternyata itu adalah milik Laksamana Ruskov yang berhasil menemukan keberadaan mereka terlebih dahulu. It's not them. Roger. Outside of survivors. Добро пожаловать, капитан. Давай. Season 1 episode 8.
Komandan dan Tex saat ini harus menjadi sandera dari Laksamana. Di sana ia bertemu dengan keluarga Dr. Quincy yang juga merupakan sandera dari Laksamana. Dari pertemuan mereka, Laksamana mengatakan bahwa Dr. Scott pasti mengalami kemajuan dalam usahanya menciptakan vaksin. Sehingga di hari itu juga ia segera menghubungi Angkatan Laut Amerika untuk melakukan pertukaran. Laksamana menginginkan Dr. Scott dan seluruh hasil penelitiannya diserahkan dalam waktu 24 jam ke depannya, karena jika tidak jelas nyawa Komandan dan Tex akan menjadi taruhannya. Tak hanya itu, Laksamana Roscoe juga menegaskan jika Komandan kembali melakukan perlawanan, maka ia akan menenggelamkan kapal mereka bersama dengan seluruh orang-orang yang ada di dalamnya. Letnan 1 yang mendengar ancaman tersebut tidak ada pilihan baginya untuk menolak semua keinginannya. Begitupun dengan Dr. Scott, tepat di hari itu juga pada akhirnya berhasil menemukan vaksin yang selama ini dikerjakan dengan susah payah. Dan hal itu bisa dibuktikan dari monyet yang telah disuntikan virus dapat hidup dan bertahan berkat DNA dari Beatrix. Namun ia masih perlu melakukan pengujian untuk diuji coba secara langsung kepada manusia. Berkat penemuan itu, Laksamana Roscoe sudah tidak membutuhkan dirinya lagi, sehingga Mac bisa melakukan pertukaran dengan Komandan dan juga Tex sesegera mungkin. Адмирал, американцы согласились на ваши требования. Заберем с вертолета. Так точно. Tell me forward now. Better. I should see. No talk. Or I kiss your ass. Kini tibalah waktu pertukaran itu, di mana Dr. Scott saat ini berada di kapal milik Angkatan Laut Rusia. Di sana ia diperiksa untuk memastikan bahwa ilmuwan yang mereka cari selama ini benar adanya. Seluruh perlengkapan dan alat yang dibawa dilakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada senjata ketika memasuki armada mereka. Namun mereka tidak menyadari bahwa pelampung yang digunakan Dr. Scott sebelumnya di sana terdapat alat pelacak yang dapat membantu Meg menemukan lokasi keberadaannya. Traction team's underway. I got you now, you son of a bitch. To Scott. What the hell are you doing here? How long I've waited to welcome you. I understand why the good doctor agreed to pay us a visit. Di dalam kapal, Nurse pada akhirnya dapat bertemu dengan Dr. Scott secara langsung. Dari perbincangan mereka, Dr. Scott mengetahui bahwa Nels telah terpapar virus dan tidak menunjukkan tanda-tandanya. Tak hanya itu, Dr. Scott juga akhirnya mengetahui bahwa seseorang yang memasukkan gen manusia ke dalam virus adalah Nels sendiri. Nels melakukan hal itu untuk menciptakan antibodi ketika seseorang terkena virus, dan eksperimennya berhasil ia terapkan kepada dirinya sendiri. Namun ia tak mengetahui apakah dirinya dapat menularkan virus ini ke orang lain atau tidak. Dr. Scott yang mendengarnya mengatakan bahwa semua yang dilakukan Nels justru hanya membuat virus semakin kuat dan semakin ganas. Nels ternyata adalah penderita pertama yang menyebabkan virus ini bermutasi dan menjangkit seluruh umat manusia. Dan tepat di hari itu juga untuk memastikan bahwa Dr. Scott benar-benar berhasil menemukan vaksin, Laksamana Roscoe akan mengujinya secara langsung kepada salah satu krunya sendiri. Scott? Любой может быть на моем месте. Почему я? Нужно. Это не надо. Зачем? В историю как герой. Навеки. Now we test the vaccine. What are you waiting for? Do it. Sementara Komandan Chalner yang mendapatkan ciuman pertama dari Dr. Scott bukan hanya sekedar ciuman semata. Itu adalah petunjuk yang dapat mereka gunakan untuk meloloskan diri dari tempat tersebut. Dan itu benar adanya, di mana Komandan dan Tex berhasil membunuh salah satu petugas yang ada di sana dan berhasil keluar dari dalam sel di saat itu juga. You can kiss my ass. Maneuver the ship into position to pick up the extract team. Aye, sir. We will get our captain back. Like clockwork. You want off this ship? Come with me right now.
Dolphin, this is Tiger Shark. We're out point 2. Американцам не уйти с моего корабля. Got him in sight. Искать, мать вашу! Искать противника, командовал! Контакт! Talk to me, buddy. Talk to me. He's been hit! Daddy! Season 1 episode 9. Di suatu tempat diperlihatkan keluarga Komandan Chandler ternyata masih hidup serta berjuang bertahan di tengah-tengah wabah virus yang benar-benar telah memusnahkan hampir setengah populasi manusia. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil setelah pemerintah melakukan evakuasi besar-besaran hampir di setiap kota. Jet merupakan ayah dari Komandan Chandler, terakhir kalinya berkomunikasi dengan anaknya saat berada di Antartika. Dan sampai saat ini mereka sudah tak pernah berkomunikasi karena sumber listrik dan radio yang terbatas. Sementara di kapal Angkatan Laut Amerika saat ini, Dr. Scott melakukan percobaan vaksin untuk diberikan kepada setiap anggota kru. Dr. Scott akan memberikan umpan prototipe terlebih dahulu sebelum menyuntikkan virus ke dalam tubuh mereka. Efek samping yang dialami pertama kali adalah demam yang tinggi, sakit kepala, serta rasa lelah yang mencekam. Namun Dr. Scott tidak melakukannya secara merata. Ia hanya memberikan kepada 6 orang saja yang memenuhi persyaratan pemberian vaksin tersebut. Beberapa jam setelah Dr. Scott menyuntikkan virus ke dalam tubuh para kru, mereka mulai mengalami serta menunjukkan gejala yang berbeda-beda. Dan bahkan salah satu dari mereka harus ada yang meninggoy, yang tentu saja membuat kepanikan Komandan Chandler dan seluruh kru yang ada di sana begitu tak percaya melihatnya. Rest 32, heart rate 120. Kara, it's... Kara! She's the... All right, she's seizing. Give me some room. IV push. 3 minutes 30. 3 minute mark. Core temperature. I need ice. Be strong. I want to see my girl. You're hallucinating! Oh my God! It's on me! Sensitive. Master Chief, She's dreaming. It's all right. It's all right. Doc? Maya? No. I'll make arrangements for the service. I don't want her given the Navy Cross. Komandan Chandler yang melihat salah satu krunya meninggal tepat di depan matanya tentu saja mempertanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Dr. Quincy mengatakan bahwa kematian Maya disebabkan oleh virus itu sendiri. Namun hal itu ditolak oleh Dr. Scott. Ia mengatakan bahwa kematian Maya bukan berasal dari virus, melainkan disebabkan serangan jantung yang ditandai gagal hati sebagai penyebab utamanya. Satu-satunya solusi yang dapat dilakukan saat ini adalah melakukan transfusi plasma Milibetrix untuk diberikan kepada pasien dengan tujuan menciptakan antibodi. Namun tindakan tersebut justru hanya dapat membunuh Betrix. Tak hanya itu, jika dilakukan tindakan transfusi plasma dan penyebabnya bukan virus, ini tidak akan membuat perbedaan apapun. Namun sebaliknya, jika penyebabnya virus, maka tindakan ini dapat menyelamatkan seluruh kru. Komandan Chandler yang mendengar semuanya mengatakan jika ada peluang sebaiknya mereka harus segera mengambilnya apapun resiko yang harus dihadapi. I'm willing, Dr. Scott. I am. How are you feeling? Just a little tired. Go Kara's test results.
Beberapa jam setelah melakukan pengambilan transfusi plasma kepada Beatrice tidak juga membuat perubahan apapun. Justru kondisi para kru semakin memburuk, yang tentu saja membuat perasaan rasa bersalah keputusasaan membebani pikiran Dr. Scott. Begitupun dengan Komandan Chandler dan Mike tak bisa berbuat banyak ketika menyaksikan 6 kru terbaiknya harus menjadi bahan percobaan vaksin yang telah mereka buat sendiri. Namun dari keputusasaan itu menimbulkan secerca harapan, di mana Dr. Scott baru menyadari bahwa virus ini merupakan hasil modifikasi dari NURS yang telah menambahkan gen manusia ke dalam virus. Sehingga Dr. Scott akan memodifikasi serta menyembunyikan umpan gen dari NURS untuk menciptakan kekebalan tubuh dengan bantuan sampel primordial sebelumnya. High time for the samba. Told you. We have a vaccine. We have it. We don't just have the cure. I mean that we can save people who are already sick. Season 1 episode 10. Keberhasilan Dr. Scott menciptakan vaksin selama berbulan-bulan lamanya pada akhirnya berhasil dilakukan, dan tepat di hari itu juga vaksin diproduksi dengan persediaan mencapai 50-60 orang. Itu cukup untuk seluruh kebutuhan kru termasuk Komandan Chandler. Dr. Scott tidak hanya menemukan vaksin sebagai sistem imunitas, tetapi juga sebagai obat bagi mereka yang telah terpapar akan sembuh dari virus. Tetapi tidak dengan keluarga Komandan Chandler. Saat ini Jet dalam kondisi yang benar-benar terpuruk, di mana radio yang biasa digunakan untuk menghubungi anaknya sudah tidak berfungsi. Ditambah lagi kondisi Kelly yang merupakan istri dari komandan ternyata telah terpapar virus yang menyebabkan dirinya akan segera meninggoy. Perjuangan mereka menciptakan vaksin tak sampai di situ saja. Mereka berupaya memproduksi vaksin tersebut secara massal dengan tujuan menyembuhkan lebih banyak orang-orang yang terpapar. Dan untuk mewujudkan hal itu, Dr. Scott tentunya membutuhkan laboratorium yang lebih besar serta peralatan yang cukup memadai. Sehingga misi mereka kali ini adalah menuju ke suatu tempat bernama Deatrix, tempat yang aman yang dijaga dan dikelola oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Station this net vicinity of Fort Detrick, U.S. Emerald. Captain, CES reports at the Keyhole satellite. USS Nathan James, over. Evacuation. I'll get you closer, sir. Orgy buildings in the center of campus. It's been completely destroyed. That lab was targeted. Who would have done that? Sementara di tempat yang berbeda diperlihatkan Jet saat ini akan menuju ke suatu tempat bernama Olympia. Tempat yang dipercaya orang-orang di sana dapat menyembuhkan mereka dari wabah virus yang mematikan. Namun hal itu dicegah oleh beberapa orang dengan persenjataan lengkap. Jet yang tak ada pilihan di malam itu juga dengan terpaksa mencoba menerobos dengan tujuan memasuki tempat tersebut di saat itu juga. Get down. Go after him? They'll be dead soon. Deatrix yang merupakan tujuan awal Komandan Chandler dalam memproduksi vaksin secara massal harus musnah. Tempat itu ternyata telah dijarah oleh kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan, sehingga satu-satunya tempat yang aman bagi mereka saat ini adalah Baltimore. Tempat yang dipimpin dan dikuasai seorang wanita bernama Amy Gunderson. Amy merupakan wakil pertahanan Amerika Serikat dan dirinya sudah lama menghubungi Komandan Chandler dan baru hari ini mereka bisa berkomunikasi satu sama lainnya.
Dari perbincangan itu, Amy mengatakan bahwa ia mengetahui misi yang dilakukan Komandan dan juga Dr. Scott saat mengarungi wilayah Antartika. Dan bahkan ia juga mengatakan bahwa pemerintahan sudah tidak berlaku di negara ini semenjak virus memaksa orang-orang untuk berbuat tindakan dan kerusakan hampir di setiap lini. Tak hanya itu, Amy juga menawarkan tempat laboratorium kepada Komandan agar bisa memproduksi vaksinnya secara massal. Mom? Alicia! What are you doing? Where are you? I'm here, darling. Oh, Mom, I don't understand. Singkat cerita, kini tibalah mereka di pelabuhan Baltimore. Di sana mereka disambut oleh beberapa kelompok pertahanan dari Amy Gunderson, termaksud Letnan Norris yang bertugas di kepolisian setempat. Namun dari kejauhan tanpa disadari, pertemuan mereka telah diketahui oleh salah satu kelompok pemberontak yang menguasai sebagian tempat-tempat yang ada di sana. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria bernama Thor, dan ia sangat berambisi untuk membunuh Amy dengan tujuan menguasai seluruh wilayah serta laboratorium yang ada di kota tersebut. Granderson. Oh, my baby girl. The shot. Thank you. Mrs. Granderson, we really need to get you back in the vehicle. I can take out the fat man. No. You only have one shot. She's blocked. Damn it! I lost her. Komandan Chalner dan Dr. Scott kali ini berada di salah satu gedung dengan perlengkapan laboratorium serta peralatan yang cukup memadai. Di sana juga terdapat para dokter-dokter ahli yang dapat membantu pekerjaan Dr. Scott menjadi lebih mudah, dan pertemuan itu akan menjadi sejarah cikal bakal perubahan dunia yang lebih baik. Sementara Thor yang merupakan kelompok pemberontak juga pada akhirnya dapat mengetahui tujuan sang komandan berada di Baltimore adalah menyebarkan vaksin yang telah berhasil mereka temukan dan akan segera disebarluaskan ke seluruh penjuru kota atas perintah serta dukungan dari Amy Gunderson. Jika hal itu terjadi, maka posisi Thor kemungkinan besar untuk menguasai kota akan lenyap seketika, sehingga mereka berencana menguasai laboratorium tersebut serta merebut vaksin dari tangan sang komandan. Komandan Chalner yang berada di Baltimore saat itu berusaha menghubungi keluarganya untuk mengetahui apakah mereka baik-baik saja. Dari sekian banyak panggilan radio yang disampaikan hingga pada akhirnya sang komandan dapat berbicara langsung dengan ayahnya. Dari percakapan tersebut, Jet mengatakan bahwa kondisi mereka saat ini benar-benar terpuruk, di mana Kelly yang telah terpapar virus akan segera membunuhnya. Jet berencana menuju ke Olympia, tempat yang diduga aman untuk mendapatkan obat. Mendengar hal tersebut tepat di hari itu juga, Komandan Chalner akan segera menuju ke sana di hari itu juga. Can't do that, sir. What do you mean? Olympia's off limits. It's for sick people. Going to Olympia. You don't get the order. Whoa. We're immune. You got the shots too. We're on the same side. Everybody calm down. We're going to Olympia. Komandan Chalner kini telah tiba di Olympia, tempat harapan terakhir ribuan orang-orang untuk bisa sembuh dari wabah virus yang cukup mematikan. Komandan dan seluruh krunya tak perlu lagi menggunakan masker atau alat pelindung untuk bisa berbaur dengan orang-orang yang telah terinfeksi, karena sejatinya mereka telah kebal terhadap virus berkat vaksin dari Dr. Scott. Pencarian sang komandan untuk bisa menemukan anaknya pada akhirnya berhasil dilakukan. Namun Kelly yang merupakan istrinya ternyata telah meninggal beberapa hari sebelum Jet berhasil tiba ke Olympia. Tom, where's your mom? Where's mommy? It's just gonna make you feel better. Tom, I'm sorry. Where is she? Oh, son. I tried to do everything I could to save her. I know you did. Now I gotta give you this.
Komandan Chandler yang berhasil menemukan anaknya di malam itu juga bergegas untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun tanpa sengaja ia melihat salah satu orang yang berada di sana justru keadaannya semakin memburuk. Serta mendapati fakta yang tak terbantahkan bahwa Olympia bukanlah suatu tempat untuk menyembuhkan orang-orang dari wabah virus, tetapi tempat pembantaian massal yang begitu nyata. Sementara di tempat lain diperlihatkan Letnan Norris tanpa terduga tiba-tiba saja melakukan penyerangan terhadap kru Angkatan Laut Amerika di malam itu. Ternyata Amy Gunderson mempunyai misi terselubung untuk menguasai vaksin demi kepentingan politiknya semata, yang tentu saja membuat Mike tak menyangka atas kejadian itu dan tak dapat berbuat apa-apa. I'm not going to tell you again, Commander. Muster your crew. I don't get it. They're burning the bodies to power the city. Nathan James, come in. Do you read me? Nathan James, this is the captain. Come in. Do you read me? Hey, this is the captain. Come in. Do you read me? Nathan James, come in. Do you read me? Nathan James, where are you?